itu lahirannya sesar, menurut saya ibu tetap ibu ya, karena 9 bulannya tetap mengandung ya, bagaimana menjaga dirinya, terus membawa janinnya dalam perutnya. Jadi menurut saya suasananya menurutku hikmat banget, karena Aurel itu nggak pernah dia susah percaya sama dokter. Jadi dia kalau lahiran pasti nyarinya dokter Ivan gitu. Jadi dia harus dokter Ivan ya gitu. Jadi dia harus selalu cari dokter Ivan dari Amina sampai adiknya sekarang. Jadi suasana di dalam itu Aurelnya yang penting dia bawa percaya sama dirinya, karena di sekitarnya dokter yang udah bikin dia nyaman gitu. Dan ya situasinya di dalam menurutku memang setiap lahiran pasti deg-degan, mau ibu mau bapak mau dimanapun ya, itu pasti deg-degannya luar biasa banget. Apalagi kan kita ngelihat menurut saya mau ibu itu lahirannya normal, mau ibu itu lahirannya sesar, menurut saya ibu tetap ibu ya, karena 9 bulannya tetap mengandung ya, bagaimana menjaga dirinya, terus membawa janinnya dalam perutnya. Jadi menurut saya dari setelah 9 bulan setiap ibu itu mau melahirkan, mau bagaimanapun caranya, saya tetap akan selalu appreciate seluruh ibu di dunia ini ya. Dan di dalam juga saya selalu merasa kayak ternyata kenapa dari Tuhan itu selalu dibilang ibumu gitu ya. Jadi saya melihat perjuangan istri saya, gimana dia mengeluarkan air mata yang menurut saya itu benar-benar air mata perjuangannya selama dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Dan di situ saya juga udah nggak bisa nahan lagi gimana rasa saya, happy-nya, bahagianya, dan bersyukurnya pada saat itu. Mungkin ada nggak sih perbedaan antara hamil pertama dan kedua ini dari awal sendiri kok? Perbedaannya apa ya? Mungkin itu orang lebih tahu, tapi kalau yang aku lihat sih nggak terlalu banyak perbedaan ya, karena bukan aku yang ngerasain gitu ya. Tapi mungkin bedanya ngidamnya nggak terlalu ribet-ribet sih ya. Tapi kalau soal kelahirannya dan lain-lain, alhamdulillah sama, semuanya lancar, cepet. Mungkin ya kalau anak kan tipikal lahirnya beda-beda, bukan kalau Amina rambutnya lebat, ini rambutnya kadang halus gitu. Kalau misalnya Amina tanda lahirnya banyak, ini tanda lahirnya ada satu aja gitu. Jadi setiap anak punya keunikan dan kelebihan masing-masing. Nah, dokter beritahu, coba dokter. Berat badannya 3,9, panjang badannya di 48 cm. Kalau saya apakah hambatan atau lancar semua? Alhamdulillah pada saat proses persalinan, setelah dokter Ivan mengeluarkan dari perut ibunya, kita stabilkan ya, lalu kita berikan vitamin D untuk mencegah perdarahan otak ya, kita potong tali pusatnya, lalu kita periksa lagi Bapak otak kemarin ya. Alhamdulillah tidak ada kelainan-kelainan komentar yang tampak sehat ya. Dan juga setelah itu tentunya Bapak Atta langsung mendoakan takbir dan qomat pada saat azan dan juga qomat pada saat di dalam operasi. Setelah itu kita lakukan inisiasi menyusui dini. Nah, setelah inisiasi menyusui dini kita naikkan ke atas, Bapak Atta langsung itu scan dengan anaknya baik. Dan setelah itu baru diberikan ASI, dan alhamdulillah sampai saat ini ASI-nya berlangsung dengan baik. Nah, kalau ini proses persalinannya kita tanya sama yang melahirkan, membantu melalui istri. Ya, pertama-tama selamat dulu untuk Bapak Atta dan juga keluarga besar. Jadi selama kehamilan saya pertama-tama terima kasih juga diberikan kepercayaan untuk merawat. Dan saya rasa selama 9 bulan
penangis satu tahun itu yang mendampingi saya yang sekarang itu sampai hari ini juga menangis juga. Jadi ini saya sangat terpilih dari pertama kali kehadiran dulu dan juga sekarang sangat appreciate bahwa yang namanya suami, yang namanya ayah, ibunya sangat supportif. Dan selama proses kehamilan, alhamdulillah lancar aja semuanya, dan kita ngobrol banyak persiapan untuk melahirkan karena memang kita sempat ngobrol dengan mama segala macam, tapi karena kelihatannya memang bayinya cukup ya dan juga bekas sehat, jadi kita diskusi untuk melahirkan secara sesar. Jadi perjalanan secara sesar juga sangat lancar sekali karena ekspektasi dan juga apa yang sudah diceritakan sebelum operasi itu sudah banyak penyebar didiskusikan dengan dokter anestesi juga. Jadi kita selama suntikan infusan awalnya nyaman sekali, katanya mau lebih agak tenang, jadi mau agak relax gitu ya selama kehamilan. Dan obat-obat yang diberikan juga alhamdulillah selama 3 hari tidak banyak banget. Dan itu kita memang menggunakan metode keras ya, yang kita mengatakan bahwa masih ada sesuatu bisa recovery lebih cepat. Dan sampai hari ini juga kayaknya mobilisasi bagus, sangat gampang untuk menyusui. Jadi memang harapkan untuk tubuh yang mereka yang tentunya kalau bisa layak normal, tapi kalau nggak bisa kebetulan seperti lainnya saat ini recovery sangat baik sekali. Alhamdulillah kondisi saja. Iya, namanya kita udah sepakat nanti tanggal 14 baru kita kasih tahu. Selain memang kita pematangan dulu, tapi pilihannya udah mendekati lah. Tinggal dua pilihan dulu. Dari siapa pun belum pilihan kita. Ya pasti kan kalau nama itu apalagi anak perempuan biasanya dari bapaknya ya. Jadi cuma kan aku diskusi sama nenek-neneknya, kakeknya ya, sama ibunya juga senangnya yang mana. Pasti kan walaupun kita laki-laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya. Karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita diskusi. Ya biar lebih matang lagi. Nah, inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. A sama H. Ada berapa kata bang? Aduh, belum itu. Oh iya, karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga soalnya. Lanjutin yang tadi bang, mungkin kita kelahiran yang lebih halus adalah mungkin bisa diskusikan seperti itu. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Amino tuh lahir aja, kemudian dok waktu lahiran ini kok kayak rambut semua gitu. Makanya Amino itu umur 6 bulan ya, pas nunggu itu rambutnya kan jingkrak. Jadi waktu anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohak gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan yang dibikin atau di waxing atau apa ya, memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Alina tuh nangis ya hari pertama itu, nangis terus sampai jam 3 pagi masih nangis. Nanti minum susu dikit nangis lagi. Sweet, tenang, malam gitu. Cuman ya tadi air nangisnya malah kita yang senang malah kalau dia nangis gitu, jangan sampai nangis gitu kan. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita senang. Di kelahiran yang pertama kan mereka yang paling besar. Nah ini di kelahiran suara. Tetap bukan aku yang potong sih, kemarin teman aku nanam ari-arinya aja. Ya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa kan, terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya, lupa gitu harus ngumpulin, aku taruh di kulkas kan jadinya
waktu itu timku yang taruh di kulkasnya, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupa nih ada daging, ada bukan daging itu hari-hari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung panggil ustaz semua doa di tempat hari-harinya, dikuburin langsung saya bawa lari langsung ke rumah gitu. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman, takutnya dikubur taruh di mana, ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Ternyata nazar kemarin sudah dilaksanakan. Apa tuh? Lari pagi di taman daerah sekitar itu. Apa nazar? Dari mana tuh kemarin? Kemarin waktu wawancara di rumah. Iya. Nanti coba saya lihat lagi ya wawancara. Mungkin reaksi Aminah pas pertama kali seperti apa? Aminah memang dari sebelum tadi lahir dia udah mulai apa ya? Touch ya, itu udah mulai nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel, kalau sekarang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa begini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi anak-anak itu pengen aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang mamanya dia tidurin adiknya, aku tidurin Aminahnya gitu. Karena memang dia lagi aci-acinya gitu. Jadi lihat apa nangis. Nanti mungkin aku konsultasi juga ke dokter Ivan kenapa apa yang harus dilakukan supaya mereka itu. Tapi insya Allah lama-lama dia udah lihat kok ini adek. Lebih rewel atau enak? Ya lebih gampang nangis, walaupun dia ngerasa menahan dia nangis. Karena dia memang anaknya haji gitu ya, gampang tersentuh gitu. Yang ngeliat adiknya mungkin bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi mungkin dia pastilah namanya akan ada masalahnya. Tapi one day dia akan mengerti. Ya ini udah kayak mimpi yang menjadi nyata buat saya sama Aurel sama semua orang tua bisa hadir. Kemarin kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abuda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurut itu doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan apa yang menyambut semuanya nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi cucu perempuan kedua. Dokter Ivan, sedikit dok tentang komunikasi Aurel selama masa mau perlahiran itu seperti apa? Hingga tadi Mas Abbas sudah bilang kalau udah gini nyarinya Dokter Ivan seperti itu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk ketemu dokternya? Kalau saya ngelihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya, lebih tenang, lebih prepare, ya mungkin karena sudah yang kedua ya. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda, ini berat badannya juga beda, kemudian juga keluhannya juga beda-beda. Tapi sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini ada yang bantu terus di dokter Puspa yang nenangin. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak ke nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana?